Cek dulu nih. Satu, kita mau nyetak warna, nyetak body, atau nyetak suara, kan gitu. Iya, betul. Kalau semuanya terpenuhi itu impossible. Pasti ada kurang lebihnya. Kalau mau perfect bener, berarti kita harus tahu. Masih kesulitan nyetak YS, kalau YS itu YS sama F2 seri-seri besar lah, kadang masih kesulitan itu. Menurut Pak Kumis sendiri itu tingkat kesulitannya di mana sih Pak? Seperti itu Pak. Kalau saya sih sampai pokoknya tak lihat tuh bisa dibilang perfect lah untuk seri F-nya. Triknya seperti apa sih Pak? Mungkin sedikit ada bocoran apa atau dari genetiknya gimana, atau mungkin sedikit info ya Pak untuk teman-teman ya yang baru belajar itu supaya buat tambah ilmu tuh triknya apa Pak? Jadi kita kalau mau nyetak itu kita harus punya konsep dulu nih. Satu, kita mau nyetak warna, nyetak body, atau nyetak suara, kan gitu. Iya, betul. Kalau semuanya terpenuhi itu impossible. Pasti ada kurang lebihnya. Kalau mau perfect bener, berarti kita harus tahu silsilahnya dulu. Artinya itu keturunan yang keberapa. Ya itu yang kita harusnya belinya di peternak langsung. Tahu ya, jelas ya. Ini bapaknya yang mana, anaknya ini anaknya mana lagi, gitu kan. Nah, setelah dari generasi ketiga, itulah yang diambil. Yang dicari malahnya Pak ya. Jadi kita mau misal, aku mau kakinya yang jingkring, tapi belum tentu badannya postur, bisa kelontong. Gitu kan. Ada yang badannya kelontong tapi warnanya cakep. Ada yang warnanya cakep tetapi dia suaranya kurang. Nah, gitu-gitu loh. Jadi kurang lebih. Makanya kalau mau yang perfect ya berarti kita harus lihat maknya yang mana ini. Maknya ini bentuknya ngelontong. Berarti kalau bapaknya jingkring dia bisa ngelontong sama jingkring. Gitu. Tapi warnanya pasti beda. Gitu. Tidak mesti harus saya kuning, bapak kuning, maknya kuning nggak bisa juga. Dan saya warna hijau ini anaknya kuning loh. Malah kuning semua itu kuning. Pak? Nah itu yang kadang. Jadi kita nggak bisa bahwa mengatakan ada yang bilang kalau kakinya hitam masih anaknya hitam enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Itu tergantung berapa turunan tadi ya Pak? Iya, genetikanya kan beda. Jadi kita harus ngerti dulu nih. Jadi posisinya. Nah ini youngster saya ini. Warnanya tuh jingkring kayak gitu tuh, kayak ini nih bentuknya Bang. Yang itu tadi ya, kuning tadi ya, bagus sama. Nah, maknya kecil belum tentu anaknya kecil. Oke. Maknya besar belum tentu anaknya besar. Jadi ya genetika yang awal tadi. Betul. Gitu. Jadi silsilah itu ya. Jadi kalau kita mau nyetak asli itu harus ada 7 generasi. Kenapa kita ada youngster lokal, ada kepengen nyetak youngster? Kenapa ada F1, F2, F3, F4 bahkan ada yang katanya F9 gitu. Enggak lah kalau F9 itu kayaknya sih karena generasi menjadi kembali ke originalnya adalah 7. 7 sudah balik ya Pak ya? Sudah. Jadi misalkan kita itu mau nyetak youngster. Berarti kita harus, karena duit kita pas-pasan, gimana caranya? Ya harus butuh waktu. Tapi tidak pernah bisa dalam satu orang itu mencetak sampai menjadi youngster lokal itu susah, kecuali kalau youngster sama youngster ya. Betul. Gimana caranya? Youngster kawin sama F1 lah ya. Lokal, ketemulah F1. Nah F1 kawin lagi sama youngster baru ketemu F2. Itu kan butuh waktu. Menjadikan F2 ini tidak langsung seminggu 2 minggu bisa nggak bisa. Berarti kan butuh dia umur dulu harus setahun. Berarti kan setahun baru bisa punya anak satu, anak yang F2 tadi. Nah F2 kawin sama youngster lagi menjadi F3 terusnya sampai ke F6, F7 baru youngster sama youngster. Sudah darah murni tuh Pak ya? Murni. Ya kayak kita lah. Saya mau nyetak
bule bisa. Tapi nanti generasi saya ketujuh. Saya kawin sama bule ketemu Indo. Iya. Indo kawin sama bule ketemu Indo 2. Indo 2 kawin lagi sama bule ketemu Indo 3. Terus itu. Seri F ya betul. Aku nanti cucuku, cicitku nanti Bule kafe ya. Gitu. Benar tuh teman-teman. Itu memang masuk akal banget itu cerita dari Pak. Gitu. Jadi ya kalau mau cepat ya sama duit sih. Semua kembali ke modal ya Pak ya. Oke, dulu pas-pasan aku langsung beli aja F2, mau nyetak F3 wes, F3. Terus si Anu kan duit berapa? Aku langsung beli F3, cetak lagi sama user ketemu M4. Lah itu cepat. Tapi kalau satu orang nyetak butuh waktu itu, nggak bisa. Siap. Untuk tingkat kesulitannya sendiri Pak, kadang teman-teman masih kesulitan nyetak YS, kalau YS itu YS sama F2 seri-seri besar lah, kadang masih kesulitan itu. Menurut Pak Kumis sendiri itu tingkat kesulitannya di mana sih Pak? Seperti itu Pak. Kalau saya sih mungkin agak untuk pemula ya, bukan jenengan ya. Kalau jenengan mungkin sudah pro ya. Untuk yang memula itu biasanya di mana Pak? Kalau pemula itu satu, hasrat cepat. Nah, itu benar Pak. Ambisinya cepat, wah karena kurang sabar. Iya betul. Padahal kuliah itu sabar. Sabar satu. Berarti umurnya dia kalau belum siap, ya wis ojo dipaksakan. Entenono. Ini kepengin cepat ya golek duit. Duit tuku sing siap. Tuku sing siap. Ojo takon ini udah siap. Ya. Gak makani meneh. Masalah lagi gitu. Jadi ya kita ya apa adanya aja lah. Fair aja. Kalau duit kurang ya ojo golek sing sesuai dengan ekspektasimu kan gitu. Betul. Ya sesuai aja. Berarti kalau memang banyak yang teman-teman beli YS, beli BB, beli Rasmi itu walau betina memang belum mau ya memang belum waktunya ya Pak ya. Kita kan nggak tahu karena kita bukan yang nyetak. Betul. Orang boleh ngomong, udah siap ini, umur berapa 7 bulan. Dari mana kau tahu kamu 7 bulan, kecuali itu ada kodenya. Ada barcode-nya. Ya. Begitu di QRIS keluar. Ini cetakan ini tahun sekian, ini sama ini kali lah itu. Ini kan nggak hanya sekedar ngomong, nggak bisa kita hanya modal percaya. Betul. Nah kalau mau kita fair, ya wis, kowe tuku wis sing wis siap, Rasmi sama Rasmi kawinkan, ketemu anak Rasmi. Instan ya Pak. Instan. Modalnya gede Pak. Nah itu, kalau nggak mau itu ya wis sabar. Jangan dipaksakan, nanti tanya, Mas, ben cepet kawin kayak opo? Nah, biasanya pertanyaan itu pasti muncul Pak. Itu, kasih opo? Oh, kasih ini. Padahal dia belum tentu. Informasinya baca juga. Gitu loh. Oh, dikasih ini, dikasih gacor, dikasih ini, dikasih itu misalnya. Nggak benar. Gitu. Ya kalau gitu, kalau bisa itu ya kalau mau kita mau fair ya sabar, nggak bisa. Soalnya banyak sih Pak ya, mungkin tahu harga kenari itu mahal, pautnya mahal. Kadang kan orang pemula itu pola pikirnya aku tuku iki engko menghasilkan sakmene, aku tuku misalkan sudah seperti itu Pak. Jadi mereka kan berpikirnya cepat gitu loh Pak. Karena gini, jadi orang obsesinya beli kenari itu karena matematika. Betul. Itu masalahnya. Wah, tinggal iki terus modal sakmene ya toh. Sakmene. Ya ngono ki lho. Padahal kan harusnya kan kalau kita mau ternak ya wis siap kandang, siap omo, siap waktu, siap kesel ya. Siap kesel. Kandang juga minimal ya ojo asal-asalan. Ini kalau ada nggak apa jorok? Nggak ada. Ya. Bau nggak? Nggak. Nah itu yang harus kita pahami. Semakin bau, artinya di situ ada bakteri. Bakteri nenggone wadah ini kono tok tiap hari nyium bakteri. Kira-kira sehat nggak? Mana tak? Betul. Kalau logikanya kita aja nggak betah Pak. Nah, iya. Kan gitu Pak. Coba sampai mlebu ning peternak atau yang kandang sekuotor kan orang enak tambune.
kita pasti lari. Lah mana ke dikurung nih kalau coba bayangin. Konproduksi piye? Gitu. Konproduksi piye? Apa piye? Ya, wes siapkan kalau kira-kira ini sudah mau tak kawinkan, tak bersihin dulu. Karena potensi begitu dia ngerem, aktivitasnya kurang, pasti resik kandang tuh. Terus dia nggak kemana-mana. Nanti dia ngambungi kotorannya dia segala macam, ya tiap besok buang. Ini ada juga nih Pak, ada juga apa namanya? Tadi tak potong, ada juga peternak yang pemula-pemula itu kadang ini katanya suruh dikum Mas, kalau jenis ini masih murah ini katanya suruh dikum. Itu jadi sebagai senior tak tanya, itu benar apa salah itu? Jangan bilang, jangan katanya gitu. Kalau katanya itu artinya nggak pasti ya? Nggak pasti gitu. Kalau kita mau tahu ya tahu benar gitu. Artinya waktu dia bilang ini harus dikum, kenapa harus dikum? Kejar terus itu. Ya betul. Kenapa harus dikum? Sedangkan dia itu kan apa namanya bukan burung kum-kuman gitu loh. Dia mau habis mandi aja kipat-kipat cari supaya dia kering kok. Kok dikum? Cari. Kenapa? Gitu. Harus dikum itu kenapa? Kan gitu. Sedangkan tadi kan burung itu kan satu tok. Dia satu kalau jantan nyanyi. Kan bisa ngawin beranak. Terus umpamanya, wah kok orang ngisi. Betina itu adalah sebagai wadah. Dia udah disiapkan. Indung telur udah disiapkan. Tinggal disemprot cerut. Jadilah pembuahan. Kan gitu. Baru dia nanti akan memproses, bentuk proses di situ. Jadilah telur. Artinya kalau umpamanya itu misalkan kosong, yojonya lagi manu mana nggak ngisi, rano. Semuanya tuh ngisi, udah siap, betina siap kok. Hidung telur udah ada, telur sudah ada. Tinggal kalsiumnya udah cukup apa belum, terus kondisinya bagaimana dia itu ya. Ya kayak orang lah. Orang saja kalau kelelahan bisa keguguran. Betul. Jadi kan gimana? Sama dengan dia gitu. Nah, jantannya jantannya supaya fit gimana disiapin dia. Kasih makan enak-enak, dia kasih olahraga lah. Kalau di kerangkeng kan space-nya kecil, nggak bisa ngapa-ngapain, gerakannya pun sedikit-sedikit aja. Ya kasih diumbar gitu. Waktu di alam bebas kan dia bisa bebas kemana-mana. Kalau di sini kan kita kerangkeng. Jadi dia mau ngomong, Mas, aku butuh ini, iso. Ya, dewi sing harus yang berarti kita harus nurut sama manuknya ya, Pak? Iya. Mengikuti apa maunya dia, apa kebutuhannya dia. Gitu ya. Jadi, supaya dia bulunya apik kayak apa? Ya yang ada kandungannya kayak klorofil, kayak gitu-gitu loh. Ya kan? Supaya cakep gimana ya kayak gitu. Kita harus kasih itu. Tapi jangan over, karena kan sesuatu yang over itu jadi nggak benar. Nggak baik juga ya. Oh, berarti dengan pakan itu juga bermacam-macam ya Pak ya bentuknya? Bermacam. Dan kita kasih waktu. Karena gini ya Pak, logikanya juga burung itu pasti akan makan yang dia butuhkan ya? Iya. Habis itu ya nggak dimakan. Betul. Kita mau kasih sebanyak-banyaknya, dia makan cukup ya wes. Betul. Karena ini kecukupannya segitu gitu. Jadi nggak perlu over gitu. Sedikit aja sudah. Kalau jenengan sendiri untuk penjemuran itu wajib nggak sih Pak? Ya, kecuali kalau kita punya waktu penggantinya ya. Misalkan kan burung itu kan juga butuh vitamin D, vitamin K, omega 3, omega 3. Terus dia butuh istilahnya butuh mineral, butuh kalsium. Dari situlah kita penuhin dengan makanan. Kalau umpamanya dijemur itu apa sih intinya? Supaya mendapat vitamin D. Ya kalau nggak dijemur, yuk ganti no. Kalau matahari kan gratis, nggak perlu beli. Ya saya mau sudah nggak ada matahari menduk, ini modal toh, modal. Ya. Ini modal berarti Pak. Modal. Itu vitamin D yang untuk hewan, untuk burung. Kali banyak gitu. Kalau nggak ada di apa di toko-toko hewan, di toko-toko tempat-tempat peralatan hewan-hewan itu loh.
banyak. Oke, luar biasa sekali ya ilmu dari Pak Kumis ini. Ini karena memang saya teman-teman saya penasaran sama Pak Kumis itu karena dia itu detail banget ya dalam arti untuk persilangan tuh beliau sangat detail banget dari generasi-generasi ya Pak ya Thalia jadi ya. Memang jarang ya Pak ya. Hampir paling 20% Pak peternak yang benar-benar mengikuti jalur sedetail jenengan itu paling berapa persen Pak? Nah, ini karena saya penasaran Pak Kumis. Gini ya, bukan karena nggak ada, tapi karena nggak mau susah. Betul. Ya itu Pak. Yang penting iki betina cukup kawin ke untuk anak terus biasanya ngomong F1. Betul Payu. Minimal filial. F itu adalah filial. Filial itu adalah keturunan artinya. Jadi keturunan apa gitu kan? Kalau misalkan Yorkshire berarti F1 Yorkshire, cari stren yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa? Yorkshire, berarti F1 Yorkshire. F itu adalah filial. Filial adalah keturunan. Berarti keturunan satu dari Yorkshire. Jangan cuma bilang F1 toh, nggak bisa. F1 stren paling tinggi SF, berarti F1 SF, Scott Fancy. Kan gitu. Ada lagi Gloucester, F1 Gloucester. Gitu. Ini F1, image-nya orang F1 Yorkshire semua nggak bisa begitu. F1 itu istilahnya adalah filial, keturunan dari siapa? Gitu. Keturunan dari mana? Gitu. Itu baru dikatakan F. F itu ada yang F1 Gloucester, ada F1 Scott Fancy, F1 Glate, F juga itu ya. Terus jangan berasumsi bahwa F itu besar. Nah, itu yang perlu paradigma dibuang. Betul. F itu besar enggak? F itu artinya filial loh. Filial itu artinya keturunan loh. Besar dari mana? Nah, kalau gue misalkan SF kan cili-cili. Begitu suruh F1, image-nya gede. Dari mana mau makna kecil? Iya, betul. Gitu. Jadi, kita harus ngerti dulu bahwa F itu bukan identik dengan besar. Namanya keturunan ya Pak ya? Nah, F itu adalah keturunan. F itu sebenarnya kan F kan bahasa-bahasa Tegal, nah filial, filial, keturunan artinya. Gitu. Dari impor ya Pak terus saya. Nah itu. Nah ini terakhir nih Pak, Pak Kumis. Jenengan untuk sementara itu nyatanya apa tadi Pak? Yorkshire lokal. F1, F2. F2. Kalau ada yang kecil saya biasanya degradasi. F1 kan misalkan ada 4 telur itu ada salah satu pasti yang kecil. Ada yang kalah. Pasti, kalau pasti Pak ya. Nah, kecuali kalau sudah saya atur, ada misalkan ada telur 4, saya kasih babu 2 gitu mungkin enggak sama. Tapi kalau kadang-kadang saya juga repot, nggak ada yang siap. Akhirnya kan satu indukan itu bisa cover 3 atau 4 telur. Nah, kadang-kadang satu itu salah. Oke. Kalau untuk harga sendiri Pak ini Pak, ini mungkin yang akan ditanyakan teman-teman. Untuk harga sendiri jual biasanya ecer berapa sama borong berapa itu untuk kelas F1S, 1YS, F2YS sama YSL itu berapa Pak? Kalau harga itu sebenarnya itu kalau kita mau fair, harga itu dirusak sama penjual sendiri. Pasti. Gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau fair, untuk mencetak filial itu kan susah. Betul. Kita harus lihat jantannya apa, betinanya bagaimana, hasilnya kayak apa, harus dipelajari dulu. Dan biayanya juga pasti keluar di situ. Besar pasti. Tapi karena tadi, yang penting laku, untung sidik rak popo, akhirnya harganya jadi berubah. Ada yang kemarin jual F1 500, wah hebat gitu. Tenan pura ya Pak ya? Tenan pura, itu F enggak itu. Paling itu nemu F atau gede sih Pak? Iya, dia udah bilang ini F1. F1 syarat pertamanya F1 Yorkshire ada YS adalah dia harus punya Yorkshire. Begitu saya pengen tanya F1 YS, di Bapak E, enggak ada ya sudah. Urus beres ya Pak ya? Nggak dibeli itu. Nanti kalau dia punya Yorkshire, dijamin itu pasti. Sudah ada kemungkinan lah pasti ya. Saya ele itu
F1 cilik rak apa. Soalnya kan gini, jelas. Soalnya kan gini Pak, kadang kan bakul kan pengen ndelalah kok ento AF rada gede, pengen badi rada akeh. Iya. Nah, kan itu Pak. Iya. Tahu nggak sih di grade F itu pasti harga itu pasti masuk pikiran itu. Makanya kan kadang yang rusak seperti itu. Nah, terus begini, sebenarnya itu kan nggak ada lah istilah AF itu nggak ada. Yang ada itu adalah istilah lokal boleh, lokal F1, F2 dan seterusnya. Tapi karena orang kepengen, mas sayang ya ini ada gede sidik. Lokal tapi gede sidik. Biar kita harganya naik di AF, S, AF. Nah toh, kan gitu. Aku kadang yang geli Pak, ono sebutan loper, AFS. Yang per itu karena kita mau menjual supaya supaya harganya masuk. Bisa up dikit lah. Ya, gitu. Sebenarnya kalau kita mau fair, ini lokal, tapi manuke gede. Targo dilarang. Duit sak meneh gelem ora. Nah, kan enak ngono, Pak. Itu fair, bener. Gitu loh. Ojo ngomong, oh ben enak ya. Apa sih? Aku beli. Ada manuk super. Loper, lokal super. Aduh ya ampun. Terus ngomongnya lokal. Lokal tapi duitnya sak meneh gelem ora. Kalau lokal biasanya piro 200 misalkan. Ini 500. Tapi lokal lagi. Oh sih enteng nih. Gampang sebenarnya Pak. Iya. Tapi karena ya orang Indonesia itu mungkin nganu ya sungkan atau gimana, atau gimana toh. Kok lokal kok larang mungkin ya pirane. Larang ya biar super. Super mie. Tambahi super tok beda ya Pak ya. Super beda. Nah, itulah kelemahannya kita. Betul. Dengan diolah kata-kata, kita sudah. Cuma nggak ada lah, itulah loper Yang ada adalah oke, lokal masuk deh. Lokal F1 itu kan dibagi. Ada F1 YS, ada F1 itu. F, ingat sekali lagi, F adalah filial, bukan identik dengan besar. Betul. Besarnya burung. Nah, itu harus dirubah itu. Mindset mereka itu ya. Jadi orang sekarang ini F1 mesti gede nih. Wah, gede begitu melihat manusia cilik. Ini F1 pura ya. Kok sak lokal ya? Lah itu akhirnya jadi perdebatan kusir gitu. Kalau mau beli bener trayek tuh podo yang peternak delok oh bapak sing di Mas. Mak sing di iki anake. Oh berarti nggak usah ngomong kuwi F1 mau F2. Oh bapak user mae lokal atau AF, AS apa berarti F1. Jelas sih. Betul sekali. Kalau kita tanya katanya, katanya itu F1 katanya siapa? Gitu. Kadang ada juga yang gini Pak. Aku ngerti itu burung itu seri F2 itu pasti. Itu menurut jenengan orang yang tahu seperti itu bisa dipercaya nggak Pak? Enggak. Memang untuk filial atau keturunan pasti atau peternak ya Pak ya? Peternak. Peternak. Nah peternak itu bisa orang umum yang bukan peternak bisa tahu dari kode. Makanya ring itu adalah identik dengan burungnya sopo, silsilahnya piye, gitu. Silsilahnya gimana? Nah, itu dari kode. Oh, misalkan Bima Kenari Farm atau BCF. Oh, berarti Bima Kenari Farm. Nomor kodenya gitu. Kepengen kosek aja. Om, ini ada ring Bima Kenari Farm. Warnanya ini, karena warna juga beda-beda. Mungkin biru, merah, hitam. Hitam mungkin yang biasa, kelas biasa. Lapar super misalkan tadi. Ya, terus yang warna misalkan yang warna kuning F1, warna biru F2. Nah itu sebenarnya udah bisa di itu. Tanya aja. Gitu. Ya, ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari Pak Kumis. Ini ringnya apa Pak? Tadi Pak? Bima Kenari Farm. Bima Kenari Farm. Ini nanti mungkin teman-teman ya Pak yang pengen mengoleksi punya Pak Kumis. Kebetulan teman-teman tadi saya tuh sebenarnya ngincer banyak egonya Pak Kumis. Tapi sudah kalah cepat sama orang. Ya Pak, nanti kalau teman-teman pengen masih ada F1 masih banyak ya Pak ya? Masih banyak, nanti teman-teman bisa japri aja. Pak Kumis ini nuwun sewu, nanti WA tak masukkan ke YouTube atau nggak usah aja? Monggo nggak apa-apa ya? Karena sudah diambil. Di ring juga ada ya Pak ya? Ada. Oke, jadi nanti kalau teman-teman pengen itu bisa langsung ke Ungaran lokasinya Pak Kumis? Leangan, Gria Leangan Permai. Gria Leangan Permai 1, nomor 4.
RT 2, RW 8. Oh, nanti bisa langsung ke sini aja. Tayangan Untuk utara YSL nyetak, F1 YS nyetak, yang jelas ada YS semua ini Pak ya, Pak Ya. Kumis ya pemainannya. Iya. Nah, itu teman-teman nanti bisa japri aja Pak Kumis. Saya kalau kecil enggak, saya minimal F1. Betul, soalnya selera orang tuh pasti beda-beda Pak. Ya. Kalau ada yang saya downgrade, misalkan atau lokal ya, saya downgrade lokal, atau kata orang tuh AF lah ya, AF atau apa, itu biasanya terahnya F1. Cuman agak nggak sesuai lah gitu ya. Alitan itu ya, saya harus profesional. Downgrade ya pasti ya. Tapi tetap saya akan ngomong bahwa ini sebenarnya silsilahnya F1. Cuman karena kecil, saya downgrade jadi lokal atau AF gitu. Oke, mungkin itu aja Pak Kumis karena sudah terlalu panjang. Next episode nanti mungkin kalau teman-teman nanti ada yang pengen pautan, ini ada berapa? Masih banyak Pak ya? Masih sekitar 30 ekor adalah nanti sama YSL belum. Ini saya belum ke ruangan yang satunya, ini nggak perlu ke ruangan satunya Pak ya? Nanti kalau memang ada yang mau tanya YSL silahkan japri Pak Kumis sendiri nyari yang kayak apa. Ini cuma ruangan babuan tok bro. Nah, ruangan YSL ini pribadi kita nggak boleh masuk ke sana itu karena privat ya Pak ya. Nanti kalau memang teman-teman mau pautan YSL, mau pautan F2 YS, setelah keluar langsung japri Pak Kumis setelah keluar. Jadi nomornya save bro, nomornya save bro. Pak Kumis orangnya santai bro. Di sini ya. Nah, di bawah ini ya. Orangnya santai, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Main ngopi ya siap ya Pak ya. Main nongkrong. Saya biasanya ngopi, ahli hisap semua itu biasalah itu ya. Namanya kita sharing-sharing ya. Nah, tapi saranku lur, pokoknya nek japri Pak Kumis kalau ada pautan sering buat japri bro. Karena sing tuku akeh bro. Oke, itu aja Pak Kumis. Saya terima kasih sekali sudah mengganggu waktunya malam ini dan terima kasih sekali sudah memberikan banyak edukasi buat teman-teman kicau kenari yang mungkin masih awam banget ya Pak ya. Dari segi genetik, dari segi pakan itu masih awam banget. Semoga ke depan nanti bisa lebih banyak lagi pokoknya Pak Kumis. Dan teman-teman juga bisa merasakan. Iki aku jadi boket tak dipirain tuh bro. Soalnya kalah cepet bro. Itu aja Pak Kumis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.